Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi internal dalam organisasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Kita akan bagi dua secara umum. Baiklah, kita lihat yang pertama yaitu bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi atau message, karena yang komunikasi itu sendiri seperti minggu-minggu yang lalu kita bahas adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada komunikannya. Siapa komunikatornya dan siapa komunikannya? Apa isi pesannya? Nah, sekarang dari proses pesannya yang kita lihat, apa sebenarnya fungsi dari pesan ini di dalam sebuah organisasi? Karena pesan tidak hanya sekedar ide atau informasi, karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi, ini akan bisa bicara soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, soal segala sesuatu yang formal. Yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan Anda, pekerjaan saudara sebagai salah satu dari SDM yang ada di lembaga atau perusahaan yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan, pasti ada tujuan, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirimkan, kemudian diterima oleh seseorang atau bagian-bagian tertentu yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, fungsi utama dari pesan dalam organisasi, kalau kita coba kalkulasi dari banyak sumber, dari banyak pakar komunikasi ada di dunia, termasuk tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk buku-buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau kita kelompokkan. Kita ambil pendapat dari Kan Enkin, ada 4 fungsi. Yang pertama adalah bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua, terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, akan terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Reading, ada 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas. Ini secara umum sangat jelas, pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang. Bagian per bagian yang ada di suatu lembaga, organisasi. Yang kedua untuk pemeliharaan, yang ketiga untuk kemanusiaan. Sedangkan menurut Thayer ada 5. Yang pertama untuk memberikan informasi. Jadi ini umum sekali bahwa informasi atau message, bahwa pesan yang disampaikan dalam organisasi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun itu adalah untuk informasi. Kemudian yang kedua adalah informasi atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang, membujuk suatu lembaga, membujuk satu bagian, membujuk untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian fungsi yang ketiga menurut Thayer adalah dia melihat dari garis perintah bahwa pesan atau message yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Kemudian fungsi yang keempat adalah memberikan instruksi. Kemudian fungsi yang kelima adalah mengintegrasikan organisasi. Jadi, organisasi-organisasi yang terdiri dari bagian per bagian diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses pekerjaan. Hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi. Dan itu adalah fungsi dari pesan atau message, karena komunikasi itu intinya adalah
ya di pesan itu sendiri, proses pertukaran pesan. Makanya, Thayer ini mengambil maksud yang kelima, yaitu adalah untuk integrasi organisasi. Dan biasanya pendapat Thayer ini sangat umum dan bisa digunakan atau dipakai oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan-pesan dalam setiap organisasi atau kondisi apapun. Satu pendapat lagi yaitu pendapat dari Grimbaum menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Katanya adalah fungsi yang pertama yaitu untuk mengatur. Untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu dilakukan melalui proses komunikasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbaharui, itu bisa dilakukan. Artinya, informasi-informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi di dalam organisasi tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga adalah integrasi. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Thayer tadi, bahwa organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Artinya, mereka melakukan bagian-bagian masing-masing, tetapi yang namanya organisasi adalah satu kesatuan yang tidak mungkin secara parsial akan bekerja sendiri-sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan semuanya melalui fungsi pesan tadi? Kemudian fungsi yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi. Ya, jelas sangat masuk akal bahwa bagaimana mungkin instruksi, bagaimana mungkin informasi bisa ada di sebuah lembaga tanpa pesan. Karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi buat semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa, di mana dan kapan dan seperti apa. Nah, dari macam-macam pendapat itu ada kecenderungan dari tujuan atau fungsi dari pesan walaupun dinyatakan di dalam istilah yang berbeda. Nah, 4 fungsi dari pendapat itu yang coba kita lihat secara umum. Yang pertama yaitu adalah pesan tugas namanya. Pesan tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan, bahwa fungsi pesan itu adalah untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga atau perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Nah, pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Jadi, kejelasan informasi atau kejelasan pesan akan mengindikasikan informasi atau kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Jadi, pesan ini menjadi sangat penting dalam organisasi, sebab organisasi akan selalu berkaitan dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban. Kemudian fungsi yang kedua adalah pesan pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan. Tentu saja berkenaan dengan kebijaksanaan. Aturan main dari organisasi. Pesan ini membantu organisasi agar tetap hidup abadi. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian output. Jadi, bagaimana informasi atau pesan yang berkembang itu diharapkan mampu untuk menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi di antara manusia yang ada di suatu lembaga.
Nah, ini maksudnya memelihara, bahwa melalui pesan itu terpeliharalah semua hubungan itu, sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai bagian per bagian sendiri-sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga adalah yang berkaitan dengan fungsi kemanusiaan, karena yang mengerjakannya adalah manusia dan nilai-nilai humanis di dalamnya. Artinya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di sebuah lembaga demi mempertimbangkan sikap mereka. Dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan, kewajiban, dan hak. Kemudian fungsi yang keempat adalah pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Jadi, melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi. Dari pesan itulah fungsi pembaharuan. Bahwa pembaharuan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu jaringan komunikasi formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur-struktur yang telah direncanakan secara legal, yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi atau oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Kalau informal itu tentunya tidak direncanakan dan biasanya tidaklah mengikuti struktur organisasi. Nah, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari yang atas ke bawah. Ada yang selevel atau kita menyebutnya sebagai horizontal. Yang selevel itu atau kita menyebutnya sebagai horizontal ya. Ada yang pesan arusnya diagonal. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama, secara umum kita menyebutnya downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalir dari pimpinan atau atasan kepada para karyawan. Saya ambil satu pendapat, misalnya pendapat dari Lewis. Lewis menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat dan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi. Itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah atau downward communication. Ini termasuk kategori pesan pemeliharaan. Untuk downward communication ini ada beberapa tipe yang harus dipahami. Secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah instruksi tugas. Ini pasti garis perintah, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan. Itu disampaikan melalui perintah. Instruksi yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman minimal, karena instruksinya biasanya tepat. Kemudian fungsi yang kedua adalah rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah ideologi, bahwa pesan ini mengenai ideologi adalah merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme.
Pesan ideologi mencari sokongan atau antusiasme dari anggota-anggota organisasi yang lain, guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Kemudian fungsi yang keempat adalah informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan ke bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi operasional. Kemudian, fungsi yang kelima adalah balikan. Balikan adalah pesan atau informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan setiap orang yang ada di lembaga atau perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah. Walaupun itu dalam instruksi ke bawah, tetapi ada indikasi implisit untuk secara nonverbal dilakukan. Dan yang mesti kita ingat satu hal adalah semua bentuk komunikasi, downward communication, itu dipengaruhi oleh struktur-struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing, jadi sesuai dengan alirannya. Sekarang kita lihat yang kedua, karena yang pertama adalah downward communication, kemudian yang kedua ya berarti sebaliknya, yaitu upward communication atau komunikasi ke atas. Berarti kita yang di bawah kepada pimpinan, jadi upward communication atau komunikasi ke atas yaitu pesan yang mengalir dari bawah kepada atas, kepada atasan, atau dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki tadi. Tujuan dari komunikasi upward communication ini adalah untuk memberikan balikan. Balikan atas instruksi, balikan atas perintah, balikan atas SOP yang diberikan, balikan atas kebijakan-kebijakan, segala sesuatu yang disampaikan pimpinan untuk mengambil kebijakan. Di dalam memberikan saran, pertanyaan, pendapat, kritikan, dan masukan. Fungsi komunikasi ke atas ini adalah menurut Goldberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh yang menjadi bawahan tadi untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya atau bagi lembaga atau organisasinya. Yang seharusnya dikomunikasikan ke atas, kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, atau keinginan atau harapan yang ada di bawah, yang diharapkan dari supervisor dan pimpinan, sehingga harus mendapatkan informasi dari bawahan itu melalui komunikasi. Komunikasi yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga adalah menawarkan saran berupa ide-ide yang tujuannya adalah menyempurnakan unit-unit bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Kemudian yang keempat adalah sekaligus menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan mengenai pekerjaannya, mengenai teman kerjanya, dan mengenai organisasinya. Ada yang harus kita pahami terkait dengan komunikasi ke atas ini, terkait dengan prinsip-prinsipnya. Artinya, di dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan. Menurut Plenty and McSaver menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama, prinsipnya program komunikasi.
Kalau program artinya direncanakan. Semua harus terencana. Bahwa program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik. Tidak bisa begitu saja secara informal. Kemudian prinsip yang kedua adalah program komunikasi ke atas harus berlangsung secara terus-menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan untuk terus meminta pendapat atau saran atau masukan apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin. Jadi ada saluran yang rutin memang disediakan oleh perusahaan. Kemudian prinsip yang keempat adalah program komunikasi ke atas yang efektif yang menekankan kesensitifan, penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Kemudian prinsip yang kelima yaitu program komunikasi ke atas yang efektif itu memerlukan pendengaran yang objektif. Kemudian prinsip yang keenam adalah program komunikasi ke atas yang biasanya memerlukan pengambilan tindakan atau merespon terhadap masalah. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah dan program komunikasi ke atas biasanya menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan arus informasi tadi. Kemudian bagian terakhir yang ketiga dari pembagian komunikasi formal itu kita menyebutnya sebagai horizontal. Horizontal communication. Tadi downward communication dan upward communication. Dan sekarang horizontal communication. Horizontal berarti satu level. Pesan di antara orang-orang yang tingkatan-tingkatan otoritasnya di dalam organisasi itu relatif atau sama, karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, dan nanti akan ada diagonal namanya. Dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas dan tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Sekianlah presentasi saya pada kesempatan ini, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.